Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang masalah pembongkaran tiang-tiang monorail yang sudah lama tidak dilanjutkan proyeknya. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Dengan pembongkaran tiang monorail di wilayah kawasan Kuningan, Jakarta. Dan saat ini kita sudah bersama pengamat perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriyatna. Pak Yayat, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Mario. Terima kasih Pak Yayat sudah bergabung di Dialog Breaking News pada pagi hari ini terkait dengan pembongkaran tiang monorail. Tadi kita sudah dengar pernyataan dari Gubernur Pram dan juga mantan Gubernur Jakarta Sutioso, di mana ini adalah sebuah solusi yang kala itu tahun 2003 untuk mengatasi kemacetan kalau kata Pak Sutioso. Kalau dari pengamatan Anda, monorail tahun 2003 waktu itu Sutioso menjabarkan terkait dengan solusi ini. Dan hingga saat ini pada akhirnya dibongkar oleh Gubernur Pram. Apa sebenarnya permasalahan yang pada akhirnya ini sebuah solusi yang bagus kalau menurut saya dari pernyataan dari mantan Gubernur Sutioso itu. Tapi kenapa pada akhirnya tidak dilanjutkan dan pada akhirnya Namanya transportasi umum ya, kan itu kan bisa ngangkut banyak orang. Nah, ketika banyak orang yang diangkut, berarti kan bisa setidaknya mengurangi kemacetan. Jadi orang tuh nggak menggunakan mobil ataupun motor gitu ya, tidak menambah banyaknya kendaraan di jalan gitu. Jadi ketika orang banyak menggunakan transportasi umum, jalan akan lebih longgar ataupun lebih ini ya, lebih sedikit lah, ataupun kemacetan tuh bisa diminimalisir. Jadi itu mungkin adalah salah satu solusi. Tapi karena tidak pernah diselesaikan, akhirnya akan mengganggu pemandangan gitu kan. Jadi banyak tiang-tiang yang apa ya tidak pernah diselesaikan proyeknya. Ya. Ya, ini menarik ya. Sebetulnya tahun 2003 atau tahun awal 2000-an itu ada kajian yang mengatakan Jakarta tahun 2014 akan gridlock, mengunci, macet total di mana-mana. Nah, akibat kajian yang mengatakan ada potensi gridlock, Jakarta lumpuh trafiknya, maka dibuatlah PTM. PTM itu pola transportasi makro. Itu seperti kajian rencana induk transportasi Jakarta. Nah, apa yang di dalam kajian itu? Kajian itu merekomendasikan beberapa tindakan yang harus dilakukan dan pengembangan jaringan public Solusinya transport. tuh Satu, ya. BRT. Kita kenal dengan Transjakarta. Dulu isunya busway. Kedua, pengembangan 6 jaringan jalan tol yang waktu itu juga menimbulkan perdebatan. Etis nggak membangun 6 ruas tol di dalam kota. Baru yang masuk ketiga, angkutan yang berbasis rel. Salah satu itu monorail. Memang pada inisiatif ini di awal untuk digagas oleh Jakarta itu memang menjadi perdebatan secara kebijakan. Pertama satu, Undang-Undang Perkeretaapian waktu itu tidak memberikan rekomendasi pemerintah daerah boleh membangun angkutan berbasis rel. Otoritasnya masih dari pusat. Tapi kedua yang menarik adalah Pak Sutioso, Bang Yos mengatakan kalau tidak dilakukan tindakan ini kita terancam oleh kelumpuhan. Itu menariknya ya. Beliau menyatakan kalau tidak melakukan 3 tindakan ini, misalnya BRT, tol, dan angkutan berbasis rel ini, otomatis Jakarta lumpuh. Nah, ketika sukses BRT, Transjakarta di launching tahun 2004, itu kan gemanya tuh luar biasa ya, betapa efeknya. Nah, saat yang bersamaan ada langkah percepatan yang dibuat oleh Bang Yos. Kita ingin membuat monorail, tetapi yang menjadi masalah seperti saya katakan tadi, ada perdebatan. Siapa sebetulnya punya kewenangan? Kedua, bagaimana aspek pembiayaan? Nah, itu kan jadi apakah boleh loan Uangnya bantuan dari dari mana? luar negeri? Nah, di sini ada diskresi sehingga langkahnya dipercepat. Nah, yang menjadi masalah adalah pada konteks pembiayaannya yang sempat menjadi perdebatan dan permasalahannya. Nah, akhirnya karena waktu itu tidak berlanjut dan Bang Yos diganti oleh Bang Foke, Bang Foke resmi menyatakan proyek monorail berhenti. Nah, ini kan menarik ya kan? Ya, Kalau jadi mungkin kan si Jakarta ini emang banyak macet gitu. Jadi nyari solusi nih. Cuma tadi solusinya kan banyak tuh. Nah, ketika nggak fokus, jadi kan nggak terselesaikan dengan baik. Misalnya mau monorail nggak bisa fokus, akhirnya diberhentikan gitu. Ketika berganti jabatan, yang jabatan selanjutnya tidak mau melanjutkan gitu ya, karena mungkin biayanya itu nggak ada untuk membangun monorail tadi. Ya, jadi kalau mau nyari solusi itu fokus ke salah satu solusi dulu, diselesaikan. Misal Transjakarta, difokuskan ke situ semua. Sehingga udah bagus dari pelayanannya, dari
apa ya, sistemnya dan sebagainya, sehingga ketika udah bagus solusinya baru berpindah ke solusi lain, misalnya ke kereta tadi yang monorail ataupun jenis transportasi lainnya untuk memberikan opsi gitu ya. Jadi kan nggak cuma Transjakarta doang nih, tapi ada bentuk lainnya untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses transportasi tadi gitu. Jadi kan nggak semua orang misalnya bisa pakai bis gitu ataupun pakai Transjakarta ya, mungkin dengan monorail ini gitu itu bisa mempermudah akses tadi ya kepada para masyarakat gitu. Tujuannya bagus, tapi ketika tidak dilaksanakan dengan benar gitu ya, dalam di lapangannya gitu aplikasinya kurang benar, jadi banyak halangannya kayak dana, terus dari masalah perizinan, itu akhirnya bukannya menyelesaikan masalah tapi malah menambah beban biaya kepada ini ya, masyarakat di sana. Ya, proyeknya nggak selesai Tindak lagi ya. lanjutnya itu ada sengketa hukum antara Adhikarya dengan Pemprov DKI, Tuh kan. bagaimana penggantian dan proses tindak lanjutnya. Ini kan menggantung cukup lama dari 2011 sampai 2026, hampir 15 tahun. Duh, Ya. Nah, apa lama yang banget menarik tuh ya. dari pembelajaran ini? Memang sebuah konsep dan gagasan itu memerlukan proses, didukung dengan kajian yang matang, dan yang paling penting adalah dukungan pembiayaan. Nah, sekarang ketika katakanlah moral nggak jadi, ada isu diganti dengan LRT, kemudian ada percepatan di zamannya Pak Jokowi untuk membangun MRT. Jadi kelihatan dengan sangat terpaksa monorail ditinggalkan karena sudah ada Oke. kebijakan lain yang Oke. ditindaklanjuti di 2019. Oke, Pak Yaya, tapi kalau pengamatan Anda sebenarnya di tahun 2003 dengan terobosan monorail ini yang disampaikan oleh Bang Yos atau Suyoso, ini sebuah terobosan yang mutakhir atau terobosan yang bagus atau sebenarnya bagaimana? Kalau kita melihat terlepas dari perencanaannya atau pembiayaannya. Bang Yos itu bisa dikatakan sebagai, kalau dalam persepsi saya, Bapak Angkutan Umum Jakarta. Nah, Oke. beliaulah yang mengambil inisiatif besar Ya. dengan pola transportasi makro. Bahkan waktu itu almarhum Pak Taufik Kemas, waktu Presiden Pak Megawati mengatakan ini tipe gubernur seperti ini yang dicari. Ya. Itu menarik. Karena beliau berani melawan resistensi penolakan yang demikian tinggi. Seperti contoh ketika busway masuk, yang paling protes kan para pengguna kendaraan pribadi. Ketika busway sukses dari 7 koridor, kemudian sekarang udah 14 koridor, apa yang diinisiasi oleh Bang Yos dengan keberaniannya untuk memulai langkah itu menjadi terobosan yang menarik, dan orang melihat, wah ternyata public transport khususnya busway itu menjadi alat transformasi perubahan Jakarta. Jadi orang menyaksikan bahwa ternyata kita mampu membangun satu ekosistem layanan yang bisa menggantikan pola angkutan sebelumnya. Nggak kebayang kan nama kita sekarang, dulu Metro Mini, Kopaja masuk ke tengah kota dengan cara sendiri-sendiri. Sekarang hilang semuanya dan tergantikan dengan satu manajemen di bawah Transjakarta yang mengelola 14 koridor, kemudian ditambah dengan Jaklingko untuk membackup di dalamnya. Dan satu hal yang menarik, mengapa monorail ini atau angkutan berbasis rel ini menjadi angkutan utama? Karena untuk metropolitan Jakarta dan kota-kota besar lainnya, angkutan rel adalah tulang punggungnya. Itu yang paling kita belajar dari Jepang, dari Singapura, dari kota-kota lain. Angkutan massal berbasis rel itu yang paling optimal. Kenapa? Jumlah yang diangkut banyak, ketepatan waktunya lebih pasti, keamanan, kenyamanan, keselamatan lebih terjamin dibandingkan dengan angkutan yang berbasis jalan raya. Itu menjadi hal menarik ya. Iya, karena kalau kita lihat ya, yang pakai rel tuh kan dia beda jalur dengan jalan raya. Kalau misalnya jalan raya kan ada mobil yang mungkin dia ngemudinya cepat gitu, ada yang lambat, ada yang mungkin masih kayak amatir gitu, ataupun ada yang beda pikiran gitu. Jadi nggak bisa sama. Kita mau kecepatannya segini nih, itu nggak bisa dipaksakan ke semua orang kalau di jalan raya. Jadi ada yang bisa cepat ataupun yang lambat. Tapi kalau misalnya udah masuk ke rel ya, rel tuh kan bisa diatur. Dia udah punya jalur sendiri. Jadi kalau mau diatur kecepatan misalnya 80 km per jam ya pasti segitu kecepatannya. Dan ketika mengangkut orang itu pasti bisa mengangkut dalam jumlah yang banyak. Gitu kan, karena bisa dibuat ruang tertentu gitu ya. Ruang itu bisa menampung banyak orang dibandingkan dengan misalnya bus gitu ya. Kalau bus itu kan dia harus menggunakan jalan.
Nah, itu juga kursinya juga kan terbatas dan sebagainya. Jadi ada berapa apa ya keuntungan ketika menggunakan jalan rel ini gitu karena dari tadi ya keamanan, kenyamanan, terus angkutannya gitu kan. Terus mungkin dari biaya perawatannya itu akan lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan yang jalan raya itu. Ya, jadi itulah mungkin keuntungan-keuntungan yang bisa didapat dari jalan rel. Itu ditindaklanjuti. Jadi saya berani mengatakan Bang Yos adalah katakanlah pelopor perubahan layanan angkutan umum di Jakarta. Oke, Pak ya, tapi kalau misalkan memang ini bagus sebenarnya buat mengatasi kemacetan Jakarta, tapi pada akhirnya kenapa terkait dengan pembiayaan atau kebijakan itu tidak dilanjutkan di zaman Bang Foke kalau dari pengamat Anda? Tapi sebelum Pak Yayat menjawab, kita saksikan jeda berikut. Saudara kita, Kementan Universitas Trisakti Yayat Supriyatna untuk membahas lebih jauh terkait dengan pembongkaran tiang monorail tersebut. Pak Yayat, saya lanjutkan pertanyaan saya tadi. Kenapa pada akhirnya menurut Pak Yayat bahwa ini bagus, sebuah solusi yang terobosan yang bagus lah untuk mengatasi kemacetan di tahun 2004, 2005. Tapi pada akhirnya kenapa tidak dilanjutkan di masa pemerintahan berikutnya? Ini masalahnya menarik. Pertama satu, ada konflik hukum ketika masa transisi ke Bang Yos ke Pak Foke. Satu, ada persoalan ketika kebijakan ini karena tidak di backup oleh pusat pada waktu itu terkait pinjaman pembiayaan dari luar karena harus melalui pemerintah pusat dan otoritasnya juga pembangunan ini berbasis rel, undang-undangnya waktu itu tanggung jawab pusat, maka ini berhenti. Dan ketika berhenti ada persoalan hukum, yaitu tuntutan dari kontraktor adikarya sebesar apakah 60 miliar atau lebih lah. Nah, ini menjadi sengketa antara Pemprov DKI dengan adikarya karena apa? Hasil kajian dan permintaan yang diminta oleh kontraktor pada waktu itu terlalu tinggi lah. Sementara apresial ini kan akan mempertanyakan apakah benar tuntutan itu plus kerugian lain-lain. Nah, sengketa ini kan panjang. Nah, ketika sengketa ini tidak terselesaikan, maka pada masa Bang Foke resmi menyatakan dihentikan. Tapi masalah hukumnya nggak selesai. Nah, kemarin mungkin sudah ada keputusan jalan keluarnya sehingga terjadi katakanlah kesepakatan antara Pemprov DKI dengan adikarya untuk melakukan penataan ulang dari tiang-tiang monorail yang ada. Tadi memang diakui dulu ada aspek kebijakan pembiayaan, kedua ada persoalan sengketa hukum terkait masalah ganti rugi yang diminta oleh adikarya. Oke, Pak Yayat. Jadi masalahnya nggak cuma dari ekonomi tapi dari masalah hukumnya yang bisa menunda gitu ya. Akhirnya proyek seperti itu dihentikan. Jadi ada nggak cuma satu masalah tapi ada berbagai masalah sehingga menyebabkan hal ini terjadi pada monorail yang di Jakarta ini. Yang akhirnya kan di tahun 2026 tuh harus dibongkar. Ya karena udah mungkin ada jenis transportasi lain yang sudah menggantikan fungsi dari monorailnya. Kita bahas soal masa lalu, tapi ke depan terkait dengan apa yang bisa kita cari dari Bang Yos sebenarnya. Dalam arti tadi Anda sudah bilang soal kajiannya harus lebih fasih, lebih mantap, terus juga pembiayaannya. Tapi bagaimana dengan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta? Perlukah monorail ataupun alat transportasi yang bisa nantinya menjadi terobosan agar Jakarta tidak menjadi kota yang deadlock tadi, seperti kata Anda? Ya. Pertama begini, kita mengapresiasi inisiatif Bang Yos. Dia bertindak karena ada kajian yang menunjukkan rentannya Jakarta di masa depan. Jakarta gridlock. Dia mengambil terobosan, buatlah Transjakarta atau busway yang dulu kita bahasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga mendengar tindak lanjutnya dalam bentuk kebijakan yang sudah disusun. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah pembangunan dari public transport ini akan mengatasi masalah kemacetan di Jakarta? Ada dua skenario yang harus dilakukan. Pertama, dengan pendekatan pool. Pool itu menarik ya, mendorong gitu ya. Apa itu? Ternyata hasil kajian yang dilakukan itu menunjukkan kalau kita memperbanyak jaringan angkutan umum, menambah monorail, menambah LRT, menambah Transjakarta dan memperbaiki itu, ternyata minat pemindahan itu rendah.
kecuali dengan pendekatan push. Ya. Push ini adalah tekanan. Antara lain apa supaya terjadi perubahan? Misalnya contoh, minat naik angkutan umum itu akan bertambah jika ada pembatasan kendaraan. Misalnya contoh dengan ERP. Jadi jalan-jalan utama Jakarta akan menjadi lancar jika ada tekanan jalan berbayar sebagai cara orang untuk mengajak berpindah. Kedua, dengan parkir tarif yang mahal, ya kan? Kemudian pembatasan-pembatasan yang lain. Nah, Jakarta sebetulnya Ya, bisa jadi kalau ada kebijakan misalnya ini transportasi nih, itu nggak semata-mata orang pengen menggunakannya. Jadi udah dibangun susah-susah dengan uang rakyat, dengan uang pajak, itu belum tentu bisa digunakan dengan secara baik juga. Jadi mungkin nggak banyak orang yang menggunakan transportasi tadi. Makanya pemerintah harus buat kebijakan baru supaya transportasi itu bisa digunakan dengan baik. Jadi kalau udah dibuat nih supaya bisa dimanfaatkan, maka tadi ya dipersulit orang-orang tuh menggunakan kendaraan pribadi dengan tol mungkin jadi bayar lebih tinggi, mungkin dengan parkir supaya orang kalau punya mobil nanti parkirnya mahal daripada uangnya habis untuk parkiran, mending naik itu public transportation gitu ya. Jadi benar-benar yang untuk publik karena mungkin biayanya lebih murah dan bisa hemat uang gitu kan. Nah, itu yang mungkin bisa mempermudah kebijakan tuh masuk di sana. Gitu. Jadi orang akan berpindah tuh, wah pakai mobil mahal nih, susah nih. Akhirnya berpindah ke transportasi umum gitu ya. Jadi itu taktiknya ya untuk pengenalan lah supaya orang tuh mau menggunakan transportasi umumnya. itu sudah ada misalnya sekarang yaitu ganjil genap, tapi lemahnya satu. Ya, ya. Tidak jelas datanya. Hmm, Kita nggak tahu hari kurang ganjil, hari tegas. genap kok sama-sama macet gitu kan. Ya, ya, ya. Jadi kita Nah, ini yang jadi loophole juga, jadi celah hukum juga ya, kayak celah dalam peraturan lah. Kalau misalnya ada ganjil genap, nanti orang malah beli 2 kendaraan gitu, ataupun malah melanggar hukum kayak mengganti plat nomornya. Jadi yang hari ini misalnya genap diganti jadi ganjil gitu, itu jadi masalah juga. Makanya harus dipertegas pengawasan. Nah, kalau mau ganjil genap bagaimana peraturan sehingga orang tuh nggak mencari celah dalam peraturannya. Bayangin yang harusnya punya 1 kendaraan, sekarang harus jadi beli 2 kendaraan, bukannya melerai atau menjadi solusi macet gitu ya, malah tambah macet karena orang malah beli 2 kendaraan. Itu kan yang menjadi masalah gitu. Jadi harus ada pengawasan yang ketat juga supaya orang tuh mau berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan yang umum gitu ya, transportasi umum lah gitu ya. karena kendaraan juga dari luar Jakarta yang masuk ke Jakarta. Ya. Jadi masalah sekarang bagaimana sinergi kebijakan di dalam Jakarta dan di luar Jakarta itu bisa disinergikan. Salah satu misalnya inisiatif Mas Pramono untuk membuka jaringan Transjakarta sampai Bekasi, Bogor, Alam Sutra, PIK dan sebagainya. Itu skenario. Oke, Pak Yayat. Jadi semakin luas tadi ya jangkauannya, maka akan semakin mudah untuk mengakses gitu. Misalnya mau pergi berpergian jauh gitu. Kalau cuma terbatas di situ doang kan orang jadi susah. Misalnya dari luar kota mau masuk ke dalam Jakarta, nah itu jadi susah karena nggak ada aksesnya menggunakan transportasi umum. Jadi harus pakai mobil pribadi. Nah itu yang ingin diperbaiki. Jadi kan diperluas tuh jaringannya sehingga dari ke kota lain juga bisa gitu. Sehingga dari kota lain mau masuk ke Jakarta nggak perlu pakai kendaraan pribadi lagi, hanya dengan transportasi umum juga bisa. Ya, jadi mempermudah akses itu adalah salah satu cara untuk mengenalkan suatu kebiasaan baru kepada masyarakat sehingga masyarakat oh ya daripada pakai mobil pribadi susah nih masuk ke Jakarta ya mending pakai transportasi umumnya gitu kan. Apa yang mesti difungsikan setelah pembongkaran monorail ini? Yang berada di lahan-lahan yang sudah dibongkar itu, apa yang perlu difungsikan? Pertama satu, ya harus bersabar selama 9 bulan sampai bulan September. Ya. Karena bukan membongkar, tapi menata median itu juga berimplikasi kepada kemacetan. Ya. Buat rekayasa lalu lintas. Yang ketiga, semua mengantisipasi kepadatan, salah satunya bisa berpindah dengan menggunakan LRT yang melintas di atas Jalan Rasuna Said sebagai pilihan untuk tidak terjebak pada kemacetan. Oke, terima kasih Yayat Supriyata, pengamat perkotaan Universitas Trisakti atas apa yang disampaikan. Semoga ini bisa memberikan masukan kepada Pemprov DKI Jakarta bagaimana mengintegrasikan
eh, moda transportasi untuk nantinya bisa mengatasi kemacetan yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat Jakarta. Sekali lagi terima kasih Pak Yayat. Sehat-sehat selalu. Ya, jadi itu yang saya pelajari ya, bahwa tadi ya untuk membangunnya susah, udah keluar biaya, bahkan tadi ya udah ada masalah dari modalnya dan masalah hukumnya, tapi akhirnya tidak jadi apa-apa karena tidak dilanjutkan oleh pemerintahan di apa ya, jabatan berikutnya. Jadi itu yang menjadi masalah, udah keluar biaya tapi tidak jadi apa-apa. Jadi uang pajak kita yang harus kita bisa nikmati dengan tadi ya monorail tadi, tapi akhirnya tidak menjadi apa-apa. Jadi kebuang sia-sia itu semua uang pajak kita, dan pada akhirnya sekarang dibongkar, dan pembongkarannya juga pasti butuh biaya, dan gak cuma biaya tapi akan apa ya, membuat jalan tuh jadi macet gitu kan, karena butuh alat-alat berat gitu ya untuk mindahin apa ya, material-material tadi gitu kan, butuh kayak apa ya, jalan penggunaan jalan lah, nggak bisa kita tuh langsung bongkar karena itu beton gitu kan, pasti butuh alat berat untuk membongkar beton-beton tadi ya. Jadi dari awalnya udah bermasalah, pembongkarannya juga jadi bermasalah juga gitu ya. Jadi ini yang mungkin bisa kita pelajari bahwa perencanaan itu penting. Kalau misalnya ngebuat suatu proyek nih, itu bisa nggak sampai selesai, jangan sampai macet di tengah jalan, karena kalau udah macet tengah jalan untuk melanjutkan proyeknya itu akan jadi sulit gitu kan, apalagi tadi ya antar misalnya jabatan yang sebelumnya sama setelahnya, kalau misalnya yang setelahnya tidak mau melanjutkan itu kan jadi mandek proyeknya. Itu yang jadi catatan penting untuk kedepannya, supaya ketika ngebuat proyek itu harus dipikirkan sampai selesai gitu, jangan sampai di tengah jalan berhenti gitu, jadi terbuang sia-sia dana-dana tadi ya, yang harusnya bisa menjadi manfaat masyarakat tapi malah mengganggu pemandangan publik. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari di berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.